Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Susanto. Saya merupakan CPNS dari Formasi Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Medan. Seperti yang terlihat pada layar, judul dari seminar saya ini adalah optimalisasi penggunaan aplikasi LokusGIS pada smartphone dalam kegiatan pendataan bidang tanah yang bermasalah di Kantor Pertanahan Kota Medan. Berikut adalah daftar isi dari materi paparan saya. Yang pertama, pemilihan isu dan gagasan pemecah isu. Yang kedua, role model. Yang ketiga, pelaksanaan aktualisasi. Dan yang keempat, penutup. Untuk yang pertama, pemilihan dan gagasan pemecah isu. Dalam hal pemilihan isu dilakukan dengan menggunakan teknik USG. Dari ketiga isu tersebut yang terlihat pada layar, setelah dilakukan analisis diperoleh isu yang paling prioritas, yaitu belum optimalnya pendataan bidang tanah bermasalah. Kemudian, seperti yang terlihat pada layar, ada 6 alternatif gagasan pemecah isu. Dari ke-6 gagasan pemecah isu tersebut, terpilih alternatif gagasan berupa optimalisasi penggunaan aplikasi LokusGIS pada smartphone dalam kegiatan pendataan bidang tanah yang bermasalah. Selanjutnya, penulis memilih Bapak Dr. Yuliandi SSIT MH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai role model selama melaksanakan kegiatan habituasi dan aktualisasi di kantor. Beliau memiliki sikap nasionalisme yang tinggi, pribadi yang menjaga komitmen mutu dengan selalu bekerja dengan target waktu yang terukur. Dan sebagai seorang ASN, beliau selalu meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam hal pelayanan publik. Selanjutnya, pelaksanaan aktualisasi. Berikut adalah timeline kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan dimulai dari tanggal 8 November sampai dengan 4 Desember 2021. Untuk tahapan kegiatan yang pertama, melakukan persiapan awal terkait pelaksanaan pemetaan bidang tanah yang bermasalah dengan output yaitu jumlah bidang tanah yang bermasalah di Kecamatan Medan Selayang dan surat tugas pelaksanaan survei lapangan. Untuk langkah-langkahnya terdiri dari konsultasi dengan mentor untuk menentukan parameter, persiapan surat tugas, dan penyiapan data tanah bermasalah. Nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam setiap langkah kegiatan. Yang pertama, konsultasi dengan mentor untuk menentukan parameter. Terkandung di dalamnya nilai-nilai dasar ASN, salah satunya akuntabilitas, yaitu transparan dan bertanggung jawab. Yang kedua, mempersiapkan surat-surat kedinasan. Terkandung di dalamnya nilai anti korupsi, yaitu jujur dalam penyiapan surat tugas. Yang ketiga, penyiapan data tanah bermasalah, yang terkandung salah satunya nilai dasar komitmen mutu. Untuk tahapan kegiatan yang kedua, membuat modul panduan penggunaan perangkat aplikasi LokusGIS dengan output modul panduan penggunaan aplikasi LokusGIS. Untuk langkah-langkahnya terdiri dari konsultasi dengan mentor, penulisan subbab pokok bahasan, dan pencetakan modul panduan. Nilai dasar yang terkandung dari tahapan konsultasi dengan mentor salah satunya ialah etika publik, yaitu bertutur kata yang sopan terhadap mentor. Nilai dasar yang terkandung dari tahapan penulisan subbab pokok bahasan salah satunya ialah manajemen ASN, yaitu dilakukan dengan perencanaan dan penuh tanggung jawab. Kemudian untuk tahapan pencetakan modul panduan terkandung nilai komitmen mutu, dilakukan efektif dan efisien. Untuk tahapan kegiatan yang ketiga, bimbingan teknis aplikasi bagi petugas survei dan pembantu lapang dengan output yaitu bimbingan teknis aplikasi LokusGIS kepada 3 orang pembantu lapang. Langkah-langkah kegiatannya terdiri dari konsultasi dengan mentor, penunjukan petugas pembantu lapangan, dan praktek penggunaan aplikasi LokusGIS. Untuk tahapan konsultasi dengan mentor terkandung nilai salah satunya akuntabilitas. Untuk tahapan penunjukan petugas pembantu lapangan tergantung nilai salah satunya manajemen ASN. Dan untuk tahapan praktek penggunaan aplikasi LokusGIS terkandung nilai salah satunya pelayanan publik. Untuk tahapan kegiatan yang keempat, pendataan bidang tanah yang bermasalah di lapangan dengan menggunakan aplikasi LokusGIS dengan output berupa data dan informasi tanah bermasalah di Kecamatan Medan Selayang dalam bentuk save file.
Langkah-langkah kegiatannya terdiri dari pembuatan layar atribut pada aplikasi LokusGIS, pengambilan data bidang tanah yang bermasalah, dan kendali mutu survei lapangan. Untuk tahapan pembuatan layar atribut pada aplikasi LokusGIS terkandung nilai dasar ASN yaitu nilai akuntabilitas. Untuk tahapan pengambilan data bidang tanah bermasalah terkandung nilai salah satunya etika publik. Dan untuk tahapan kendali mutu survei lapangan terkandung nilai ASN salah satunya anti korupsi. Untuk tahapan kegiatan yang kelima, mengolah data hasil pendataan di lapangan dengan software ArcGIS dengan output geodatabase bidang tanah bermasalah di Kecamatan Medan Selayang. Langkah-langkah kegiatannya terdiri dari mengekspor hasil pendataan, kendali mutu, dan pembuatan geodatabase. Dari tampilan geodatabase ini, kita bisa melihat persebaran bidang tanah bermasalah dan informasi yang terkandung di dalamnya. Kemudian, dari tampilan geodatabase ini, kita juga bisa mencari lokasi dengan menuliskan pada kolom pencarian. Misalnya, seperti yang terlihat pada layar, kita akan mencari daerah lokasi Medan Belawan. Maka, akan ditunjukkan peta daerah Medan Belawan. Kemudian kita juga bisa mengganti untuk mencari lokasi lainnya dengan mengetikkan kembali pada kolom pencarian. Untuk tahapan mengekspor hasil pendataan terkandung nilai dasar salah satunya yaitu anti korupsi. Untuk tahapan kendali mutu terkandung nilai dasar yaitu manajemen ASN, dan untuk tahapan pembuatan geodatabase terkandung nilai dasar ASN salah satunya pelayanan publik. Untuk tahapan kegiatan yang keenam, pembuatan peta persebaran tanah bermasalah dengan output peta persebaran bidang tanah bermasalah di Kecamatan Medan Selayang. Langkah-langkah kegiatannya terdiri dari konsultasi dengan atasan, layouting peta, dan pencetakan peta. Untuk tahapan konsultasi dengan atasan terkandung nilai dasar ASN salah satunya ialah etika publik. Untuk tahapan layouting peta terkandung nilai dasar ASN salah satunya akuntabilitas. Dan untuk tahapan pencetakan peta terkandung nilai dasar ASN salah satunya komitmen mutu. Faktor pendukung dan penghambat kegiatan aktualisasi. Faktor pendukungnya ialah pertama, dukungan dari atasan atau mentor dalam memberikan kritik dan saran. Yang kedua, dukungan dari seksi pengendalian dan penanganan sengketa. Yang ketiga, tersedianya fasilitas kantor yang mendukung kegiatan ini. Adapun faktor penghambat ialah belum banyak diketahuinya mengenai aplikasi LokusGIS ini sehingga perlu dilakukan pengenalan aplikasi terlebih dahulu. Manfaat aktualisasi. Adapun manfaat aktualisasi ini yang pertama untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi jenis-jenis permasalahan. Kedua, untuk mengantisipasi dini terhadap berkas permohonan yang masuk. Ketiga, untuk percepatan penyajian data bidang tanah bermasalah. Dan yang keempat, meningkatnya pemahaman mengenai penggunaan aplikasi LokusGIS. Dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama, kesimpulan. Dengan adanya kegiatan aktualisasi ini ialah tersedianya peta persebaran bidang tanah bermasalah dalam bentuk geodatabase yang mudah dan cepat untuk menampilkan informasi dan juga pemahaman penggunaan aplikasi LokusGIS bagi pegawai kantor pertanahan Kota Medan. Yang kedua, tindak lanjut. Adapun tindak lanjut terhadap kegiatan aktualisasi ini, kedepannya pendataan bidang tanah bermasalah dapat dilakukan di seluruh Kota Medan, sehingga terkumpul basis data bidang tanah bermasalah di Kota Medan. Sekian dan terima kasih.
Halo, perkenalkan nama saya Wahyu Utomo, Koordinator Substansi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik pada Kantor Pertanahan Kota Medan. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan testimoni terkait laporan aktualisasi Saudara Arif Susanto terkait penggunaan aplikasi Locusgis yang bermanfaat untuk membantu dan memudahkan dalam menginventarisasi bidang-bidang tanah, baik bidang tanah yang sudah terdaftar maupun bidang tanah yang belum terdaftar. Nah, sehingga diperoleh informasi terkait bidang tanah melalui smartphone. Artinya apa? Aplikasi ini tentu sangat memudahkan dari segi efisiensi waktu. Yang kedua, dari hasil kegiatan aktualisasi ini diperoleh basis data berupa peta persebaran bidang tanah yang bermasalah, bermanfaat antara lain untuk terutama di seksi pengukuran dan pemetaan. Satu, meminimalisir potensi timbulnya masalah pertanahan baru. Yang kedua, sebagai percepatan penyajian data bidang tanah yang bermasalah serta langkah serta upaya dalam penyelesaiannya. Demikian testimoni yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil laporan aktualisasi ini bisa dipergunakan di Kantor Pertanahan Kota Medan. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Hadian Satodang, staf seksi pengendalian dan penanganan sengketa Kantor Pertanahan Kota Medan. Dalam hal ini memberikan testimoni terhadap aplikasi Locusgis. Manfaat dari aplikasi Locusgis ini sangat mendukung dalam hal inventarisasi data bidang-bidang tanah yang menjadi objek konflik perkara dan sengketa pertanahan. Aplikasi ini sangat membantu dalam hal pendataan di lapangan. Dengan hanya menggunakan smartphone, data di lapangan dapat direkap dengan efisien, seperti data bidang tanahnya, foto bidangnya, serta isi informasi yang ingin didata, seperti kepemilikan bidang tanah, alamat, dan nama pemilikan. Kemudian, dengan adanya basis data peta persebaran bidang tanah yang bermasalah ini, sangat membantu sekali khususnya kami dari Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Medan untuk percepatan penyajian data sebaran bidang tanah dan backup data informasi bidang tanah bermasalah secara digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.